Selanjutnya bab 2 seputar teori dan pemikiran sejarah. Bab ini membahas teori-teori sejarah yang menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa sejarah terjadi. Beberapa teori besar dijelaskan, termasuk teori gerak sejarah yang melihat sejarah sebagai siklus yang hakikatnya adalah suatu gerak yang tumbuh dan berkembang secara evolutif, karena menggambarkan peristiwa sejarah masa lampau secara kronologis. Teori persebaran budaya yang menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui migrasi atau penaklukan, dan beberapa teori lain yang relevan. Pemikiran para sejarawan Indonesia seperti Muhammad Yamin dalam hal nasionalisme Indonesia, beliau menyatakan ada 3 corak kepada filsafat sejarah. Di antaranya corak pertama yang menjadi objek tafsiran ialah sejarah Indonesia. Yang berbeda adalah menulis daripada sejarah Indonesia sebelum proklamasi. Corak kedua, cara menafsirkan kejadian sejarah adalah sesuai dengan jalan pikiran orang lain atau bangsa Indonesia yang telah bebas merdeka dan yang tak terikat rasa rendah atau berpemandangan sempit di dalam ruang pikiran yang terbatas. Dan corak ketiga itu uraian dengan lisan maupun tulisan sejarah Indonesia memenuhi syarat para pengarang supaya secara subjektif sesuai dengan susila perjuangan kemerdekaan. Dan Sartono Kartodirjo berpendapat bahwa filsafat sejarah adalah salah satu bagian filsafat yang berusaha memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai makna dari suatu proses peristiwa sejarah. Nah, kedua tokoh tersebut memberikan perspektif lokal yang kuat. Selanjutnya penulis menguraikan berbagai teori besar yang membantu pembaca memahami pendekatan filosofis terhadap sejarah, dan bagian tentang pemikiran sejarah Indonesia menjadi sorotan, terutama dalam menyoroti perspektif lokal. Bagian ini menonjol karena mengaitkan pemikiran sejarah global dengan pemikiran sejarah Indonesia. Ini penting untuk memberikan konteks lokal pada studi sejarah. Nah, kesimpulan dari bab ini itu menekankan bahwa teori dan pemikiran sejarah tidak hanya membantu dalam mendokumentasikan peristiwa, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan sejarah bersifat multidimensional, di mana banyak faktor yang saling memengaruhi perkembangan suatu peristiwa sejarah. Nah, oleh karena itu, pemahaman sejarah yang mendalam membutuhkan penggunaan teori sebagai alat bantu untuk menyusun narasi yang lebih kaya dan lebih bermakna. Terima kasih.